Jangan lupa subscribe. Yo, orang-orang, balik lagi di channel gua, Pam Pam Envy. Ya, kali ini gue pengen bahas horor lagi horor. Ini berceritakan tentang dua anak laki-laki. Kok dua anak laki-laki? Dua orang anak laki-laki yang dikejar pocong. Sebut saja dua anak laki-laki ini bernama Ucup dan Udin. Ucup dan Udin adalah dua orang teman yang ingin melakukan ibadah sholat maghrib di masjid dekat rumahnya. Suatu ketika, Udin menyampar si Ucup untuk mengajaknya sholat maghrib. Cup, mari sini Cup, ayo kita sholat maghrib, masjid Cup. Ucup pun keluar. Ia bergegas bergegas menuju ke masjid. Lalu mereka berjalan menuju masjid. Kemudian melaksanakan sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, Udin merasa tidak enak kepada dirinya. Seakan-akan ada yang terus mengikutinya dari tadi. Tapi saat ia menoleh ke belakang, tidak ada siapapun di sana. Lalu seketika mereka berjalan terus tanpa memikirkan apa yang mengikuti mereka. Perasaan Udin semakin menjadi-jadi. Lambat laun Udin mengantar Ucup untuk balik ke rumahnya. Setelah mengantar Ucup balik ke rumahnya, perasaan Udin makin gak enak karena setelah mengantar Ucup ke rumahnya, ia tinggal seorang diri. Berjalan terus, perasaannya makin gak enak. Ini kok kayak ada yang ngikutin terus ya. Lalu seketika Udin melihat sesosok pocong. Pergambarannya seperti ini yang Udin lihat. Seperti itu. Udin lari ke birit-birit karena dia takut. Ya. Lalu ia pulang ke rumahnya dan langsung mandi, cuci kaki dan sebagainya, lalu ia melanjutkan tidur. Karena sesosok pocong tadi membuat seorang Udin takut. Ya, kira-kira itu cerita pertama. Oke, kita lanjut ke cerita kedua. Seseorang di dalam kamar. Cerita ini menceritakan dua orang. Sebut saja nama mereka BG dan Bogo. Suatu ketika, BG dan Bogo ingin menantang diri mereka untuk melakukan uji nyali. Mereka datang di sebuah rumah tua yang mereka datangi yang usianya sudah lebih dari 100 tahun. Tapi saat mereka masuk ke dalam rumah tua itu, entah mengapa rumah itu tidak ada sedikit pun kelihatan tuanya. Malah mereka melihat rumah mewah yang sangat megah di dalamnya. Seluruh perabotannya rapih, tidak ada debu sama sekali. Ruangannya sangat-sangat bersih dan luas, begitu megah di dalamnya. Mereka menyusuri kamar itu. Mereka menyusuri ruangan satu-satu. Tidak ada keanehan di dalam ruangan itu. Saat mereka membuka kamar. Lalu satu kamar mereka melihat sesosok orang telah duduk di dalam kamar tersebut. Mereka membuka pintu itu. Lalu mereka berjalan pelan-pelan ingin menegur orang itu. Lalu seketika saat ia menyenter orang itu, ini yang terjadi. Seperti ini ilustrasinya. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Entah apa yang dilihat sosok itu. Sosok yang dilihat begitu mengerikan, kata BG. BG dan Bogo langsung lari terbirit-birit. Entah mengapa rumah tua yang sudah berusia 100 tahun itu masih terlihat megah, masih menjadi misteri hingga sekarang. Entah apa ini karena mereka seakan-akan terlalu arogan sehingga terjadi hal itu, atau hantu ingin menunjukkan bahwa janganlah sedikit-dikit arogan karena kami juga tidak ingin dilihat oleh kalian. Mungkin itu yang hantu itu ingin sampaikan. BG dan Bogo pun akhirnya lari terbirit-birit dan tidur ketakutan sampai semalaman.
Ya, di sini dari dua cerita hantu ini ya kita bisa lihat lah. Jangan terlalu pesimis lah atas apapun gitu. Maksudnya ya udah kalau lihat hantu ya udah lari aja ya kan, nggak ada pilihan terbaiknya. Masa kita tungguin ya kan? Hei pocong, hei mas yang ada di dalam ruangan, apa kabar? Hei boleh kenalan kan? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin begitu kan? Ya udah kita tinggal kabur. Kalau ketemu ya udah jangan arogan lagi gitu. Nggak usah nantang-nantangin ya. Kalau penasaran boleh. Ya kalau penasaran lu tinggal sapa ya kan, penasaran, set datang ke kuburan gitu, datang panggilin tuh semuanya, terus lu diem situ ngobrol tuh kalau lu penasaran. Jangan lu datangin tapi lu pas ditantangin, lu udah dikasih lihat takut. Ya oke, sekian dari gue, Pampa Menvi, and goodbye. Shoo.